Bek Persib Bandung, Fran Putros, menyayangkan hanya satu negara saja yang bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia pada ronde keempat kualifikasi zona Asia. Sebab Putros harus bertarung menghadapi rekan-rekannya di Persib yang membela Panji Merah Putih bersama timnas Indonesia. Fran Putros yang membela timnas Irak akan menjadi lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Laga tersebut membuat Putros berpotensi head-to-head dengan Beckham Putra, Mark Klok, Tom Haye, dan Eliano Rezder yang berpeluang dipanggil atau membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Selain menghadapi Irak, timnas juga akan berhadapan dengan tuan rumah grup B, Arab Saudi. Menarik, saya pikir saya menantikan pertandingan Irak menghadapi Indonesia. Pertandingan penting untuk kedua negara dan akan menjadi catatan bersejarah. Setiap laga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia akan menjadi final karena kemenangan sangat penting untuk mendapatkan tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sayangnya hanya satu tim yang akan maju. Jadi ini menarik melihat siapa yang akan melaju ke Piala Dunia nanti tuntasnya. Laga timnas Indonesia menghadapi Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi momen mengesankan bagi Mark Klok. Meski bertajuk pertandingan persahabatan internasional, namun ini menjadi comeback baginya. Kapten Persib ini pun mampu menunjukkan kelayakannya menjadi pilar Garuda. Bermain sejak menit awal, Mark Klok tampil apik dan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Secara keseluruhan, Mark Klok pun berkontribusi besar sepanjang pertandingan yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 6-0. Tidak mengherankan kalau ia kemudian dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Mark Klok yang mengenakan nomor punggung 18 mengaku gembira dengan penampilan perdananya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Saya benar-benar sangat senang karena mendapatkan kesempatan ini. Hanya satu yang saya inginkan, yaitu kaki saya menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan saya berusaha memberikan semuanya untuk itu. Kendati demikian, Mark Klok enggan jemawa. Ia tetap akan bekerja keras untuk terus mendapatkan kepercayaan bersama timnas Indonesia. Selain merasa sangat senang, saya juga bangga saat ini berada di langkah yang tepat dan waktunya untuk menunjukkan konsistensi tuntasnya. Penjaga gawang Persib Bandung asal Wallace, Adam Saibek, belum berkesempatan mencatatkan debutnya di ajang Superliga. Kiper berusia 25 tahun tersebut harus menunda langkahnya karena mengalami cedera engkel saat mengikuti sesi latihan bersama tim beberapa waktu lalu. Situasi ini membuat posisinya di bawah mistar gawang sementara dipercayakan kepada Teja Paku Alam yang kembali mendapatkan menit bermain. Pelatih kiper Persib, Mario Josic, ikut memberikan keterangan terkait kondisi terkini Adam Saibek, beserta perkembangan para penjaga gawang lainnya di skuad Persib. Ia juga memaparkan kronologi cedera yang menimpa Adam Saibek. Kini timnya hanya bisa bersabar menantikan pemulihan penuh sang pemain sebelum kembali berkontribusi. Semuanya oke, satu-satunya masalah adalah Adam karena cederanya. Tapi dia mengalami cedera karena melakukan tendangan, bukan karena ada benturan dengan pemain lain. Saya sangat puas dengan pemain, terutama dengan Fitra, Teja, dan Raka. Sekarang kami hanya perlu menunggu Adam kapan dia bisa kembali pasca cedera. Di sisi lain, pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa absennya Adam Saibek tidak seharusnya dianggap sebagai kehilangan besar. Baginya, ini adalah konsekuensi alami dalam perjalanan sebuah tim yang bersaing di level kompetisi tertinggi. Setiap pelatih dituntut jeli dan siap mengambil langkah tepat ketika pemain inti harus menepi.
Saya tidak bisa mengatakan ini adalah kehilangan, karena ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Menurut Boyan Hodak, performa Teja Paku Alam sejauh ini dinilai cukup solid. Kiper senior tersebut mampu menjalankan tanggung jawab di bawah mistar gawang dengan baik. Inilah alasan mengapa dalam susunan penjaga gawang, Persib perlu memiliki pemain dengan kualitas yang seimbang. Ia pun menyinggung musim lalu ketika Persib masih diperkuat kiper timnas Filipina, Kevin Mendoza, yang membuat kedalaman skuad kian terjaga tuntasnya. Nama Persib Bandung dapat sorotan Eropa setelah salah satu pilarnya tampil impresif dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan besar di ajang FIFA Matchday. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses mencatatkan kemenangan telak 6-0 dalam laga menghadapi Taiwan. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, anak asuh Patrick Kluivert tampil mendominasi sejak menit awal. Sorotan datang dari pelatih Liga Belanda Gaston Salasiwa yang ikut memberikan pujian. Sangat bagus dari Indonesia, tapi Taiwan adalah negara kecil dan tentu saja mereka membutuhkan kemenangan ini. Semoga mereka bisa menunjukkannya juga saat melawan negara-negara yang lebih besar. Pelatih Fortuna Wormerveer ini juga memberikan sorotan khusus kepada salah satu pilar Persib Bandung, yakni Maklok. Menurutnya kehadiran Maklok membuat lini tengah Indonesia lebih solid. Saya pikir mereka bermain sangat baik, terutama dengan hadirnya gelandang Persib, Maklok. Di lapangan, terlihat bahwa mereka memiliki lebih banyak stabilitas di lini tengah. Memang, penampilan Maklok di laga kontra Taiwan layak mendapatkan apresiasi. Selain mencetak gol dan memberikan assist, ia berperan penting menjaga keseimbangan permainan Garuda sekaligus menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Meski sempat terpinggirkan, gelandang Persib itu tetap bekerja keras di level klub demi kembali dipercaya mengenakan seragam merah putih. Maklok pun merasa bangga. Bagi saya pribadi, sebagai pemain dan juga sebagai orang Indonesia, tentu saja saya selalu ingin bermain untuk negara ini. Mungkin selama 1,5 tahun saya tidak dipanggil, tapi saya punya tekad tetap untuk membuktikan diri di Persib Bandung supaya pelatih mau memanggil saya lagi tuntasnya.